Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pekan kemarin, 2 pekan yang lalu sih, kita masih tentang sifat-sifat eksponennya ya? Iya. Nah, sekarang kita masuk ke yang sebenarnya. Itu tentang fungsi eksponen. Yang namanya fungsi, yang ingat yang kalian ingat tentang fungsi. Pasti ada domain, kodomain, X, Y, yang kamu lihatnya itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang kita pelajari dari fungsi eksponen ini apa aja sih. Nah, gitu kan ya. Ada fungsi eksponen, ada persamaan eksponen, juga ada pertidaksamaan eksponen. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi eksponennya. Kalau nih, bisa Ibu punya, nah bentuknya seperti ini. Fx sama dengan A pangkat F. Di sini maksudnya artinya berarti fungsi dengan domain X dipetakan ke Y. Itu biasanya ya, atau penulisannya kayak gini nih. Nah, Fx ini biasa kita tulis juga disebut dengan Y, gitu kan ya. Di mana A, nah ini adalah bilangan pokok atau basis. X di sini variabel bebas atau domain. Artinya kita bisa mengganti apa aja X bilangan ini dengan angka-angka berapapun atau tergantung yang diminta nanti di soal. Dan Fx adalah Y atau hasil dari A pangkat X. Nah, ini fungsi eksponen. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah grafik fungsi eksponen. Kita akan menggambar. Ibu nanya di sini, pada pakai laptop atau komputer nggak? Laptop, Bu. Enggak, Bu. Akan bermain-main sama Excel ya? Kalau HP sepertinya belum bisa. Tapi nggak apa-apa, diperhatikan aja caranya. Mudah-mudahan nanti bisa pas ketemu laptop untuk menggambar grafik fungsi eksponennya. Nah, sekarang kita akan menggambar grafik fungsi eksponen secara manual dulu. Kalau kita lihat nih, masih ingat nggak eksponen itu basisnya tidak boleh 0 dan harus lebih besar dari 1, gitu kan ya? Nah, sekarang kita gambar grafik eksponen dengan A-nya 0. Atau lebih besar, dengan A-nya lebih besar dari 0. Gambarlah grafik fungsi eksponen Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, dengan domain X-nya min 2, min 1, 0, 1, 2. Di sini Ibu punya Kartesius. X itu sumbu yang mendatar apa yang vertikal? Datar. Datar, Pak. Datar, Bu. Y. Untuk X ke kanan positif, ke kiri negatif. Untuk Y ke atas positif, ke bawah negatif. Gitu kan ya? Nah, sekarang kita masukkan untuk X yang sudah ditentukan. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Kita masukkan ke persamaannya, ke bentuk fungsi eksponennya. Misal nih, untuk X sama dengan min 2. Kita masukkan ke Y sama dengan 2 pangkat min 2. Berarti Y-nya berapa? 2 pangkat min 2 itu berapa sih? Sifat eksponen kalau pangkat negatif. A pangkat min M itu hasilnya sama dengan 1 per A pangkat M. Gitu ya. Kalau mau jadi positif itu jadi 1 per. Berarti ini jadinya Y sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Berarti berapa? 1 per 4. 1 per 4, betul. Oh, berarti titik yang pertama saat domainnya min 2 atau saat X-nya min 2, Y-nya 1 per 4. Gitu ya. Oh, berarti X-nya min 2, Y-nya 1 per 4. Nah, kurang lebih di sini. Tuh.
Tuh, Cina. Sekarang X-nya min 1. Berarti Y-nya berapa? 2 pangkat min 1. 1/2. Betul. Berarti 2 pangkat min 1 sama dengan 1/2. Oh, berarti saat X-nya min 1, Y-nya 1/2. Oh, di sini tuh. Lanjut, saat X-nya 0. Berarti Y-nya berapa? 2 pangkat 0. Iya, berapa Cik 2 pangkat 0? 1. 1. Oh, berarti titik berikutnya adalah 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Tuh, di sini titiknya. Lagi, saat domainnya 1 atau X-nya 1, berarti Y-nya berapa? 2. 2 pangkat 1, 2, betul. Oh, berarti di sini. Lagi ya, saat X-nya 2. Domainnya berapa? 2 pangkat negatif. Jadi berapa? Y-nya 2 pangkat 2. Iya, 2 pangkat 2, 4. Nah, lihat. Titik-titiknya sudah ada nih. Nah, sekarang kita sambungkan si titik-titiknya. Tuh, berarti grafiknya dia seperti ini. Untuk X, untuk domain, sebenarnya kalian bebas ya. Ini masih bisa diteruskan ke atas kalau domainnya kita tambah. Atau domainnya kita tambah negatif dengan tambah positif. Nah, bentuk grafiknya dia seperti ini. Kalau kita lihat, semakin besar domain, dia semakin besar juga Y-nya hasilnya. Makanya disebut dengan grafiknya lebih ke monoton naik. Ya, semakin besar domain, si grafiknya semakin ke atas. Jadi kalau kita tambahkan lagi nih, saat X-nya 3 nih, dia semakin ke atas lagi 9. Nah, grafik seperti ini kita sebut dengan monoton naik. Itu, Cena. Kita lihat lagi. Kira-kira memotong sumbu X, kalau lihat dari gambar, dia memotong sumbu X di mana? Bakal memotong sumbu X enggak? Sumbu X itu yang mendatar. Enggak. Betul, kalau kita lihat nih, nah, kita coba bakal memotong enggak ya? Kita tes aja. Misal kita tambahkan lagi domainnya min 4. Misal ya. Berarti 2 pangkat min 4. Berarti 1/2 pangkat 4. 2 pangkat 4-nya berapa? 16. Iya. Masih 0,0 sekian. Gitu kan ya? Nggak nyampe 0. Masih di atas 0. Kita coba lagi misalkan. 2 pangkat min 10. Terlalu besar ya. Jadi hasilnya masih 0,00 sekian. Jadi sampai kapanpun si grafik ini tidak akan memotong sumbu X. Kebayang ya? Kalau dia semakin diteruskan domainnya ke sebelah kiri nih, dia nggak akan pernah sampai memotong sumbu X. Hanya sampai mendekati sumbu X. Nah, berarti dia tidak akan memotong sumbu X. Oke, kalau kita lihat, apakah memotong sumbu Y? Memotong. Ya. Memotong di mana? Di sini nih. Nah, di Y sama dengan 1 atau 0,1. Dia grafik ini memotong sumbu Y di 1 atau di 0,1, di titik 0,1. Kita lihat lagi sifat-sifat berikutnya. Nah, dia memiliki asimtot datar. Apa itu asimtot? Ada yang sudah mengetahui? Garis hayal yang tidak dilalui oleh grafik atau hanya didekati. Jadi ada semacam garis hayal nanti yang dia tidak akan pernah sampai dipotong oleh grafik itu,
hanya didekati saja. Nah, kalau kita lihat grafik ini, dia memiliki asimptot datarnya di sumbu X. Ya, karena si grafik ini bakal memotong sumbu X atau tidak? Tidak. Tidak, tapi dia hanya semakin didekati sumbu X-nya. Nah, makanya dia mempunyai asimptot. Asimptotnya apa? Yaitu sumbu X. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Tidak. Atau cukup mengerti? Kalau cukup mengerti, mau dilanjutkan nih. Gitu ya. Nah, hari ini kita menggambar dulu deh. Selanjutnya, kita coba. Masih tentang grafik fungsi eksponen. Untuk A lebih besar dari 0. Gambarlah grafik fungsi eksponen Y sama dengan 3 pangkat X. Nah, tadi mah 2 pangkat X, sekarang mah 3 pangkat X, basisnya 3. Dengan domain X, domainnya kita tentukan min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, kita lihat. Sekarang kita coba menggambar. Cara menggambarnya sudah bisa belum tadi? Kalau sudah, kita pakai ini. Boleh kalian lakukan ya. Kalian buka Excel-nya. Boleh sambil ikuti ya. Yang menggunakan laptop atau komputer. Biar tidak menggambar lagi. Secara manual. Ada yang mengikuti? Kita lihat ya, kita coba gambar menggunakan Microsoft Excel untuk Y sama dengan 3 pangkat X. Seperti apa sih grafiknya? Nanti kita lihat dari grafik itu sifat-sifatnya. Apakah dia memotong sumbu X? Apakah dia memotong sumbu Y? Di titik apa kalau memotong? Terus mana asimptotnya? Apakah termasuk monoton naik atau turun? Nah, kita masukkan dulu domainnya. Misalkan ya, untuk kolom pertama itu domain X. Dan ini adalah peta dari X, yaitu Y atau fx. Gitu kan ya. X ini domain variabel bebas. Kalian boleh memasukkan X berapapun. Yang tadi di soal domainnya sudah ditentukan ya. Min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, di Y itu kan fungsi dari X atau peta dari X. Nah, tadi apa rumusnya? Soalnya? Sama dengan 3 per X ini. pangkat X. Gitu ya? X-nya yang mana? X-nya yang ini. Sambil diikuti ya. Tapi boleh kok kalau kalian mau pakai manual. Nah, enter. Oke, berarti ini maksudnya gimana? Untuk saat X-nya min 2, kita masukkan ke fungsi eksponennya, yaitu 3 pangkat X, yaitu hasilnya jadinya 0,1111. Kita berlakukan untuk semua. Nah, dapat tuh. Saat X-nya min 1, berarti 3 pangkat min 1, hasilnya 0,33. Kalau di pecahan itu berarti 1/3. 1/3 itu kan 0,3333 gitu ya. Saat X-nya 0, berarti nanti fungsinya 3 pangkat 0. 3 benar 1 ya. Sambil ya. Kita lihat saat X1 berarti dia 3 pangkat 1. Berarti 3 hasilnya. X-nya 2 berarti Y-nya 9 atau 3 pangkat 2. Habis ini kita blok semua nih. Masuk ke insert. Di sini ada simbol ini. Scatter.
Pilih grafik yang dimau. Tuh, buat. Nah, kalau kita lihat. Ini grafiknya. Kita pindahkan ya. Kalau kita lihat. Di sini grafik 3 pangkat X. Gambarnya dia monoton naik atau Naik. Naik, Bu. betul. Semakin besar domainnya, dia semakin besar juga Y-nya. Lalu, apakah di mana asimtotnya? Di sumbu X. X. Betul. Nah, seperti ini. Kalian coba lagi sekarang untuk grafik eksponen 2X pangkat min 1. Dulu ya, tentuin titik potong terhadap sumbu X ada atau tidak. Titik potong terhadap sumbu Y-nya ada atau tidak. Kalau ada, mana. Terus asimtotnya apa? Kita coba ya. Kalian boleh menggunakan Excel yang tadi. Untuk Y sama dengan 2 pangkat X min 1. Perlu tutorial lagi nggak? Ibu domainnya sama kayak tadi, min 2, min 1, 0, 1, 2. Domainnya terserah kalian sebenarnya kan ya. Nah, biar kelihatan, maksudnya gini, biar kelihatan grafiknya memotong sumbu X atau Y, kalian pakai domain X yang ada negatif, yang ada 0, yang ada positif. Gitu. Jadi ada bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, ada 0. Jadi kelihatan deh memotong sumbu Y-nya. Bebas terserah kalian ya rentangnya ya. Dicoba dulu boleh. Ibu, boleh diulang cara yang pakai Excel? Nih rumusnya. Kalau mau pakai yang tadi sama boleh. Domainnya sama. Berarti si Y-nya nih yang kita ganti nih rumusnya. Bukan lagi 3 pangkat X. Tapi 2 pangkat kita ganti ya. Pakai kurung ya, karena min 1-nya ini milik si X. Jadi 2 pangkat dalam kurung X min 1. Kalau kalian tidak pakai kurung, nanti dikiranya 2 pangkat X dulu, baru dikurangi 1. Padahal si min 1-nya ini punya si X. Salah. X-nya digeser ke sini. Nah, seperti ini. Boleh dilihat. 2 pangkat X min 1. Berarti min 1-nya ini milik si X. Bentar. Kita scroll ke bawah. Nah. Kalau mau ngecek manual boleh. Misal, 2 pangkat X min 1 saat X-nya min 2. Berarti 2 pangkat min 2 kurangi 1. Min 2 kurangi 1 itu berapa? Min 3. Min 3. Berarti 2 pangkat min 3. Berarti 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8 ya. Berarti 1 per 8. Benar nih, 1 per 8 itu adalah 0,125. Boleh diikuti. Nanti biar kalian tidak menggambar secara manual. Udah gini, di blok semuanya, X sama Y-nya. Lalu kita insert, di sini ada scatter nih, titik 3 ini. Pilih grafiknya yang ada titiknya saja, biar kalian juga bisa melihat titiknya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat,
dari grafik, kita pindahkan dulu. Nah, dia mau nonton naik apa turun? Naik. Naik, betul. Memotong sumbu X atau tidak? Tidak. Berarti tidak, berarti asimptotnya sumbu X. Nah, gitu ya, berarti asimptot sumbu X. Memotong sumbu Y atau tidak? Memotong. Berapa? 0,5 Bu. Betul, di Y sama dengan 0,5 atas titik 0,0,5. Memotong sumbu X ini nih penulisannya. Oh ya, di 0,0,5. Sip. Lanjutkan. Kita coba yang ini sekarang. Nah, yang ini mah udahlah sama ini mah. Pengen yang beda. Nah, ini 2 pangkat X min 1. Bedakan sama yang tadi. Kalau tadi mah 2 pangkat X min 1. Min 1-nya ini milik si X. Kalau sekarang 2 pangkat X dikurangi 1. Berarti kalian pangkatkan dulu baru kurangi 1. Sok dicoba lagi. Nanti Ibu tanya titik potong terhadap sumbu X-nya apa, asimptotnya apa, titik potong terhadap sumbu Y-nya apa. Masih dicoba di sini. Nah, domainnya boleh kalau mau disamakan. Dicoba dulu ya. Kalau masih bingung, tanyakan ya. Nggak apa-apa ya di tengah-tengah ya. Khawatir di akhir keburu mepet ke waktunya. Waktunya selesai. Jangan lupa untuk menuliskan rumus pakai sama dengan dulu di sini. Sama dengan, baru masukkan rumusnya. 2 pangkat X. Pangkatnya dikasih tanda yang di atas ini. Nah, tanda ini di atasnya. Nah, ini pangkat. Kelihatan ya, masih share screen ya. Nah, ini stop dulu deh share-nya. Kalau sudah bilang ya titik potongnya. Ada yang sudah? Sudah, Ibu. Sudah. Sip, kita lihat sebentar. Ibu yang belum. Oke, sudah ya? Ibu tanya. Apakah ada titik potong terhadap sumbu X? Ada, Ibu. Ada, Bu. Di Minus titik potong terhadap sumbu X. 0,75. Yakin? Apakah ada titik potong terhadap sumbu X? Kita samakan dulu. Sama tidak grafiknya? Ini rumusnya. 2 pangkat X dikurangi 1. Tidak usah dalam kurung. Kalau dikurungkan berarti min 1-nya milik si X. Nah, kalau sudah begini maksudnya berarti 2 pangkat X dikurangi 1. Sama tidak? Kenapa ini? Sama, Ibu. Sip. Betul. Nah. Berarti sama ya ininya ya. Grafiknya begini ya. Ini saya coret ini sebentar. 2 pangkat sama dengan 2 pangkat X dikurangi 1. Kalau kita lihat dari grafiknya,
Nah, memotong sumbu X di... Nah, di sini nih memotong sumbu X-nya. Nah, di sini. Ya. Di 0 ya, Bu. Ini, sorry maaf. Ini X sumbu X dan ini sumbu Y-nya ya. Nah, berarti memotong sumbu X-nya dia di sini. Di 0,0. Betul? Memotong sumbu Y-nya di mana? Sama berarti, Bu. Sama, betul. Di 0,0. Sekarang Ibu tanya, asimptotnya berarti yang mana? Asimptotnya berarti yang mana? Tidak Ada yang ada. tahu? Nah, kita lihat ya. Untuk mengecek asimptot, kita coba tambahkan domain. Karena dia monoton naik. Nah, kalau monoton naik, nggak mungkin kita tambahkan domain yang positif karena dia semakin ke atas. Gitu kan ya? Sekarang kita lihat untuk yang semakin ke bawah. Saat X-nya, berarti kita tambahkan lagi domainnya ya. Misalkan, untuk domainnya min 5 deh. Gitu tak? Berarti nanti Y-nya jangan min 5 dulu deh, terlalu jauh. Misalkan min 3. Berarti nanti domainnya Y sama dengan 2 pangkat min 3 dikurangi 1. Gitu ya. 2 pangkat min 3 itu berapa? 1/8. Dikurangi 8/8. Berapa tak? Min 7/8. Kalau kita lihat min 7/8 itu sama dengan min 0,625 bla bla bla. Nah, apakah mencapai angka min 1? Nyampe angka min 1 enggak ini? Ini min 1 di sini nih. Tidak. Sekarang kita lihat lagi. Misalkan saat X-nya min 5. Kita tambahkan lagi domainnya. Berarti nanti hasilnya Y sama dengan 2 pangkat min 5 dikurangi 1. Gitu kan ya? 2 pangkat min 5 itu 1/2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa? 32 dikurangi 1. 1 ini kita samakan penyebutnya ya. Boleh, jadi 32/32. Itu hasilnya min 31/32. Bakal nyampe min 1 enggak? Kalau 31/32. Enggak, Ibu. Enggak ya, masih 0, makin besar lagi. 0,8 sekian bla 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 bla. Tuh, mau semakin besar X-nya, mau semakin ke kiri. Semakin ke kiri kita tambahkan domainnya, si Y-nya ini hasilnya nggak akan pernah sampai min 1. Berarti asimptotnya atau garis khayalnya adalah Y sama dengan min 1. Oh, asimptotnya datar, yaitu Y sama dengan min 1. Artinya, mau sekecil apapun domainnya, si grafik tidak akan pernah menembus garis Y sama dengan min 1. Makanya asimptotnya atau garis khayalnya Y sama dengan min 1. Dia bergeser ke bawah 1 satuan. Kebayang nggak nyampe sini? Atau ada yang ditanyakan? Boleh. Boleh ya? Kalau ada yang bertanya ya. Kita lihat lagi kalau gitu. Kalau ini gimana? Y sama dengan 2X plus 1. Kita coba ya, nanti kita bandingkan ya. Nih, kita lihat bareng-bareng.
Nah, untuk rumusnya yang ini ya, cuma ditambah jadi +1 ya. Diganti jadi +1. Kita ubah. Nah, tuh, grafiknya jadi seperti ini. Kalau kita lihat, sebentar. Nah, kita lihat, titik potong terhadap sumbu X ada tidak? Ada. Ada tidak titik potong terhadap sumbu X? Tidak. Tidak ada, betul. Jangan langsung menyebut itu asintot ya, sumbu X ya, karena belum tentu. Sekarang kita lihat, titik potong terhadap sumbu Y ada atau tidak? Ada. 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 Di titik berapa? Y sama dengan Y 2. sama dengan 2. Y sama dengan 2 atau di 0,2. Sekarang kita lihat asintotnya. Nah, untuk makin jelas nih, karena dia grafiknya monoton naik, kita tambahkan domainnya ke kiri. Yang semakin kecil, karena kalau semakin ke kanan, dia bakal semakin besar, terus aja ke atas. Karena untuk monoton naik, pasti asintotnya datar. Kita lihat ya. Kita tambahkan si domainnya ke kiri. Atau kalau mau pakai grafik, boleh kita tambahkan domainnya di grafik. Misal, di sini ya. Misal tambahkan domainnya jadi -5. Kira-kira asintotnya berapa? Kelihatan nggak? Masih kurang jelas. Kita tambahkan grafiknya. Si domainnya -10. Tuh. Lihat yang sebelah kiri ya, sebelah sini. Semakin kecil domainnya, dia nggak akan pernah sampai garis Y sama dengan 1. Betul. Berarti asintotnya ada di 1. Y sama dengan 1. Disebutin Y-nya ya, karena nanti kemungkinan asintotnya bisa tegak. Gitu. Nih kita perbanyak ya, kalau mau kita urut ya. Ini 9. Kali. Tuh, kalau cuman negatif doang, nolnya nggak kelihatan. Jadi baiknya kita hitung. Bukan, kita pilih domain itu untuk negatif, positif, dan 0. Sekali. Kalau kita lihat grafiknya ini ya. Kita tambahkan nih domainnya, rentangnya kita tambahkan. Kita semakin banyak rentang domainnya. Tuh, lihat. Satunya udah nggak kelihatan lagi ya. Ini tuh 1 nih. Jadi si domainnya itu nggak akan pernah, si hasilnya itu nggak akan pernah nyampe angka 1. Berarti di sini kita bisa simpulkan kalau asintotnya adalah Y sama dengan 1. Grafiknya jadi yang begini. Itu nomor 1. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Silahkan. Boleh loh kalau bisa ada yang bingung. Biar kelihatan. Tuh, segini cukup ya.
Tuh, kelihatan ya. Kalau asimptotnya itu di Y sama dengan 1. Bisa nyimpulin nggak? Titik potong di sumbu X-nya tidak ada, karena tidak akan menyentuh sumbu X. Terus titik potong terhadap sumbu Y-nya di berapa tadi? 0,2, asimptotnya di Y sama dengan 1. Bisa kelihatan nggak? Saat grafiknya 2 pangkat X plus 1, asimptotnya di Y sama dengan 1. Lagi, saat Y sama dengan 2 pangkat X min 1, asimptotnya di Y sama dengan min 1. Sekarang Ibu tanya, kalau grafiknya atau fungsi eksponennya Y sama dengan 3 pangkat X min 2, kira-kira asimptotnya di mana? Min 2. Min 2. Mungkin. Saat 2 apa min 2? Min 2. Min 2. Min 2, betul. Saat grafiknya Y sama dengan 2X plus 5, asimptotnya di mana? 5. 5. Di Y sama dengan 5 atau X sama dengan 5? Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Y sama dengan 5, betul. Saat grafiknya 2 pangkat X min 3, nah kayak gini. Min 3-nya di X, asimptotnya di apa? Kita lihat, kalau dia tidak ada embel-embel, nih kalau dia tidak ada embel-embel ditambah sesuatu atau dikurangi sesuatu, kalau selama masih bentuknya A pangkat sesuatu, mau M-nya ditambah atau dikurang, asimptotnya bakal selalu sumbu X. Tapi kalau dia misalkan 2X plus 5 dikurangi 3, ini dia asimptotnya. Gitu ya. Sip, nyampe sini ada yang ditanyakan tidak? Itu asimptot. Sekarang kita lihat titik potong. Titik potong. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, kalau kita lihat nih, titik potong terhadap sumbu Y, yaitu 0,2. Untuk grafik yang ini. Titik potong terhadap sumbu, yang mana ya yang ini deh? Ini enggak deh. Titik potong terhadap sumbu Y, itu saat X-nya 0. Ya. Sekarang tanpa menggambar grafik, misalkan Ibu punya Y sama dengan 2 pangkat X min 2 deh. Tanpa menggambar grafik. Tentukan titik potong terhadap sumbu X. Kalau titik potong terhadap sumbu X, berarti saat Y-nya 0, betul nggak? Kalau kita nih punya grafik. Ini garis nih. Nah, titik potong terhadap sumbu X, berarti saat Y-nya 0. Karena nggak ada ketinggian. Oh, berarti kalau tipot X, berarti saat Y sama dengan 0. Masukkan ke sini ke persamaannya. 0 sama dengan 2 pangkat X kurangi 2. Ada enggak sesuatu pangkat yang hasilnya 0? 2 pangkat berapa nih hasilnya 0, ada tidak? Pangkat 1, Bu. Kalau pangkat 1, 2 pangkat 1, 2. Oh iya benar. Sip, betul. 2 pangkat 1 gitu ya. Oh berarti saat X-nya 1. Nah, berarti titik potong terhadap X adalah 1,0 atau X sama dengan 1. Sekarang kita cari titik potong
Y atau titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y berarti saat X-nya 0. Ya. Oh, saat X-nya 0. Masukkan lagi ke persamaan, ganti X-nya 0. Y sama dengan 2 pangkat 0 kurangi 2. 2 pangkat 0 berapa? 1. 1. 1 kurangi 2? Jadi 1. Min 1. Min 1. Oh, berarti titik potong terhadap Y-nya itu saat Y sama dengan min 1. Atau 0, min 1. Tuh. Asimptotnya ada tidak? Berapa? Asimptotnya yang ini. Nah, asimptotnya yang ini. Nah, ini asimptot. Jadi, tanpa menggambar grafik, kita bisa menentukan titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, dan asimptotnya. Nyampe sini, ada yang ditanyakan tidak? Bu, Iya. cara menentukan asimptotnya itu dari mananya ya, Bu? Dari si C-nya, dari sesuatunya. Sebentar. Ibu tambahkan dulu ini. Nah, untuk menentukan asimptotnya ini, jadi gini, grafik fungsi itu kan tadi bentuknya Y sama dengan Y plus. Oh. Close-nya lihat. Bentar. Nah, apa close-nya? Sebentar ya. Nah, untuk menentukan asimptot, kita jadi bisa lihat, gini deh, grafik fungsi itu kan bentuknya begini, Y, enggak ada. Y sama dengan A pangkat X, itu kan ya, bentuknya, bentuk umum dari fungsi eksponen. Nah, untuk melihat asimptot ini, dia apakah memiliki variabel lain, ditambah C, misalkan gitu ya. Pak, ini bisa ya, Pak? Iya. Bisa ya? Nah, apakah dia memiliki variabel lain? Kalau dia memiliki variabel lain, berarti ini bentuk asimptotnya. Nah, dari sini. Kalau A-nya lebih dari 1, berarti memiliki asimptot datar. Kalau bilangan pokoknya lebih dari 1, berarti dia memiliki asimptot datar. Berarti Y sama dengan C. Kalau C-nya negatif 2, berarti asimptotnya 2. Y sama dengan min 2. Kalau asimptotnya C-nya 1, berarti Y sama dengan 1. Kalau misalkan hanya bentuknya A pangkat X, mau X min 1, mau X min berapa, mau X plus berapa, ini asimptotnya sumbu X. Gitu. Untuk melihat titik potongnya gimana? Titik potong X itu saat Y-nya 0.
Pasti. Saat titik Y-nya 0, benar ya? Untuk titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya 0. Sekarang kita coba lagi sekali lagi ya. Y sama dengan 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 3 ditambah 4. Jangan ya, 2 pangkat 4 aja. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat X. Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 4. Berarti untuk mencari titik potong X. Kalau titik potong X berarti Y-nya harus berapa? 0. 0, betul. Y-nya harus 0. Sekarang kita masukkan ke persamaannya. Y-nya 0. Berarti 0 sama dengan 2 pangkat X ditambah 4. Ya. Sekarang kita lihat. Berarti X-nya berapa? Kita lihat ke sini. Pindah ruas. Berarti min 4 sama dengan 2 pangkat X. Ada nggak 2 pangkat berapa yang hasilnya min 4? Min 2. Wow. Ada tidak? Kalau 2 pangkat min 2 berarti 1/4 ya, bukan min 4. Tidak ada. Ada nggak 2 pangkat sesuatu yang hasilnya negatif? Nggak ada ya? Pangkat berapapun selama basisnya positif, pasti hasilnya positif. Oh, berarti tidak ada titik potong terhadap sumbu X. Untuk grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X plus 4. Sekarang kita cari lagi titik potong terhadap sumbu Y. Berarti saat X-nya 0. Yuk kita masukkan ke persamaannya. Berarti Y sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 4. Berapa? 5. 5. Betul? Oh, berarti titik potong terhadap sumbu Y-nya itu di Y sama dengan 5. Gitu ya. Sekarang kita lihat asimptotnya. Asimptotnya yang ini. Nah, Y sama dengan 4. Tuh. Jadi ketebak semuanya. Bisa ngegambar nggak setelah ini? Bisa. Kita coba ya. Ini X, ini Y, asimptotnya di 4, di Y sama dengan 4, titik potongnya katanya di Y sama dengan 5, titik potong terhadap sumbu Y-nya. Berarti di sini, tuh, berarti kurang lebih grafiknya nanti gini nih. Nah, dia nggak akan pernah sampai 4 ya, karena kan asimptotnya Y sama dengan 4. Berarti garis khayalnya di sini. Si grafik nggak akan memotong 4. Tuh, berarti nanti grafiknya dia begini nih. Nah. Ya. Oke, tahan nafas. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi untuk mencari titik, kita simpulkan ya, kita untuk mencari titik potong X itu saat Y sama dengan 0, masukkan ke persamaannya, ke fungsinya. Untuk mencari titik potong Y itu saat X sama dengan 0, masukkan ke persamaannya. Untuk asimptot dari mana kita lihatnya? Dari apakah dia memiliki variabel lain, penambahan variabel lain, berarti itu asimptotnya. Selama tidak ada penambahan yang lain, asimptot